Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita kembali membahas ikatan kovalen, ya, melanjutkan dari pembahasan kemarin, yang mana kemarin kita sudah membahas secara umum apa itu ikatan kovalen, kemudian kita bahas juga ikatan ion dan ikatan kovalen secara umum. Sekarang untuk ikatan kovalen ini akan kita lebih detail lagi, ya, bahwa kemarin sudah saya singgung mungkin, ya, ikatan kovalen itu ada 3 macam, yaitu kovalen nonpolar, kovalen polar, dan kovalen koordinat. Di sini sudah saya perlihatkan atom Cl atau klor itu dengan nomor atomnya, di mana elektron terluarnya ada 7, ya. Elektron terluarnya ada 7. Ini saya gambarkan 7 elektron yang berwarna merah ini. Nah, ini nanti saya contohkan ikatan kovalen nonpolar, yang mana yang berikatan adalah atom Cl, ya. Jadi seperti ini. Nah, ini saya perlihatkan 2 atom Cl atau 2 atom klor. Ini nanti akan berikatan satu sama lain sehingga terjadi pemakaian bersama elektron. Kita lihat ada satu elektron yang tidak berpasangan pada Cl ini, sehingga ini tidak stabil. Supaya stabil dia perlu lagi satu elektron, sehingga nanti elektron terluarnya menjadi 8, ya. Elektron yang terluarnya menjadi 8 sehingga menjadi berpasangan. Dan 2 atom Cl ini tentunya saling membutuhkan, sehingga nanti terjadi kerjasama antara 2 atom Cl ini. Nah, ini kita lihat terjadi pendekatan antara 2 atom Cl. Nah, kondisi seperti ini sekarang sudah stabil, ya. Untuk elektron yang sebelah kiri yang berwarna biru, sekarang jumlah elektronnya sudah 8 dengan meminjam 1 elektron dari elektron merah ini. Demikian juga untuk Cl yang sebelah kanan, ini elektronnya merah ini sekarang semuanya sudah berpasangan dengan meminjamkan 1 elektron dari atom klor ini, ya, sehingga kondisinya sudah stabil, di mana sudah ada 8 elektron terluarnya. Sehingga kita gambarkan lebih lanjut. Ini rumus strukturnya seperti ini. Ini ada 1 pasang elektron yang dipakai bersama oleh Cl sebelah kiri dan Cl sebelah kanan, sehingga karena ada 1 pasang, ini juga ada 1 ikatan atau strip 1, ya, dimana masing-masing Cl masih memiliki elektron bebas banyak 6 atau 3 pasang elektron bebasnya. Elektron bebas itu elektron yang tidak dipakai untuk berikatan, ya. Ini elektron bebas. Sedangkan elektron yang ini yang dipakai bersama ini merupakan elektron ikatan, ya. Sedangkan ini adalah elektron bebas. Kita tulis rumus molekulnya adalah Cl2. Jadi ada Cl-nya ada 2, maka disebut dengan Cl2. Oke. Nah, kenapa ini kita sebut dengan kovalen nonpolar? Karena kovalen ini memiliki keelektronegatifan yang sama, ya. Antara 2 atom Cl ini memiliki keelektronegatifan sama. Mengapa sama? Karena kalau kita lihat jumlah elektronnya antara atom-atom yang berikatan itu sama, ya. Memang atomnya yang sama, maka jumlah elektronnya juga akan sama, ya. Ini ada 6, yang sebelah kanan juga 6, sehingga kekuatan keelektronegatifannya itu sama. Maka terjadilah nonpolar. Jadi tidak tertarik ke salah satu atom, tidak terkutub, tidak terpolar ke salah satu atom, sehingga disebut dengan nonpolar, ya. Kemudian yang kedua adalah ikatan kovalen polar. Nah, ini saya contohkan untuk kovalen polar ini masih atom Cl tetapi berpasangan dengan atom H. Atom H ini dalam sistem periodik memiliki nomor atom 1. Ini kita lihat H hidrogen itu nomor atom 1, ya, sehingga cuma ada 1 elektron terluar, ya. sehingga cuma ada 1 elektron keluar.
Maka dari itu elektron atom hidrogen ini ada satu elektron di sini. Elektron terluarnya hanya satu. Sedangkan Cl sama seperti tadi ya, ada 7 elektron terluarnya. Ini sudah saya singgung pada video-video yang lalu ya. Jadi sudah nggak saya tuliskan konfigurasi elektronnya. Kalian bisa lihat pada video yang lalu ini mengenai konfigurasi elektron Cl. Jadi ini untuk H ini ada satu elektron tidak berpasangan, maka perlu satu elektron lagi sehingga menjadi berpasangan. Demikian juga dengan Cl, sama seperti tadi. Ini ada satu elektron yang tidak berpasangan sehingga perlu satu elektron lagi menjadi berpasangan, dan sehingga seluruhnya ada 8. Sehingga nantinya kedua atom H ini, atom hidrogen dan Cl ini akan mengalami kestabilan. Nah, ya. Jadi nanti kita lihat prosesnya seperti ini ya. Atom H 1 elektron, atom Cl 7 elektron, terjadi pendekatan antara kedua atom. Nah, sekarang kondisi seperti ini, masing-masing atom ini sudah terpenuhi kestabilannya, di mana yang tadinya ini tidak berpasangan sekarang sudah menjadi berpasangan dengan dipinjemi atau pemakaian bersama antara dua atom H dan atom Cl ini, di mana atom H yang elektronnya biru ini pinjem satu elektron dari Cl warna merah ini, sehingga memiliki 2 elektron. Nah, ini kondisi duplet ini yang sudah stabil. Demikian pula dengan Cl ini yang awalnya tadi 7 sekarang sudah menjadi 8. Semuanya sudah berpasangan semuanya. Ada 3 pasang elektron bebas dan 1 pasang elektron yang dipakai untuk berikatan. Nah, kondisinya sama seperti tadi. Kalau ada 1 pasang, maka ini ada 1 strip ya, 1 ikatan ya. H strip Cl dengan Cl ini memiliki 3 pasang elektron bebas, atau ditulis rumus molekulnya adalah HCl atau asam klorida atau hidrogen klorida. Ya, jadi ini adalah rumus Lewisnya, yang ini rumus strukturnya, yang HCl adalah rumus molekul. Nah, itu tadi kovalen polar. Nah, kenapa ini disebut dengan kovalen polar? Karena di antara atom-atom yang berikatan ini, antara atom H dengan Cl, Cl lebih elektronegatif. Cl itu lebih punya banyak elektron ya, sehingga keelektronegatifannya antara H dengan Cl ini tidak seimbang, lebih mengarah keelektronegatifannya ke arah Cl, lebih terkutub ke Cl ya. Dan H ini lebih elektropositif karena tidak punya elektron ya. Jadi ini lebih elektropositif, ini lebih elektronegatif, sehingga terpolar ke arah Cl. Maka ini disebut kovalen polar. Jadi keelektronegatifannya itu lebih ke arah atom klor. Beda dengan yang tadi ya. Nah, yang ini keelektronegatifannya sama. Jadi Cl kiri negatif, Cl kanan juga negatif. Seimbang, yang ini non polar. Nah, itu adalah non polar, polar. Kemudian yang ketiga adalah kovalen koordinat. Nah, untuk kovalen koordinat ini saya contohkan atom yang lain juga ya, yang memiliki ikatan kovalen koordinat. Akan saya perlihatkan prosesnya sampai terjadi ikatan kovalen koordinat. Ini sudah saya perlihatkan atom H hidrogen dengan N nitrogen. H tadi sudah saya lihatkan nomor atomnya 1, nitrogen nomor atomnya 7. Dengan konfigurasi elektron masing-masing, H ini 1 dengan nitrogen ini 7, 2, 5. Di mana 1 ini tidak stabil ya, masih perlu 1 lagi. Yang 5 ini juga tidak stabil, ini masih perlu 3 elektron untuk menjadi 8 ya, 5 menjadi 8, perlu 3 elektron lagi sehingga nanti menjadi stabil dan semua elektronnya akan berpasangan.
Oke, kita lihat lebih jelasnya bagaimana gambaran elektron-elektronnya di antara dua atom ini. Nah, nitrogen ini 5, saya gambarkan ada 5 elektron terluar ya. Hidrogen ada 1, saya gambarkan 1 yang berwarna merah. Nah, nitrogen tadi perlu menarik 3 elektron ya. Nah, sehingga dibutuhkan 3 atom hidrogen karena hidrogen hanya punya 1 elektron, sedangkan nitrogen perlu menarik 3 elektron, maka dibutuhkan 3 atom hidrogen untuk terjadinya pendekatan antara hidrogen dengan nitrogen, sehingga nanti 3 atom hidrogen ini satu mengarah ke nitrogen ini yang tidak berpasangan ya, ada 3 elektron yang tidak berpasangan, satunya mengarah ke atas, kemudian ke elektron tengah, dan satunya ke elektron yang bawah. Kemudian hasilnya adalah seperti ini ya. Nitrogen ini sekarang sudah memiliki 8 elektron terluar dengan meminjam 1 elektron dari masing-masing hidrogen yang jumlahnya 3 ini, sehingga sudah punya 8 ya, pemakaian bersama. Demikian juga dengan hidrogen sudah stabil, yang awalnya ini tidak berpasangan, hidrogennya menjadi punya elektron yang berpasangan atau duplet nih. Ini kondisinya sudah stabil, yang mana molekulnya ini disebut dengan NH3 atau amonia. Nah, ternyata dalam perjalanan ini NH3 ini nanti ketemu dengan ion H+. Ya, ini hidrogen yang sudah kehilangan 1 elektronnya, sehingga hidrogen ini bermuatan +1. Ini juga tidak stabil, maka dia perlu berikatan dengan atom atau molekul yang lain, sehingga pada waktu ketemu NH3 dia nanti akan terjadi pendekatan dengan NH3, akan masuk ke sini. Nah, pada waktu pendekatan ini hidrogen tidak membawa elektron satupun, sedangkan nitrogen sudah ada 1 pasang elektron bebas, ada 2 elektron bebas ini, sehingga hasilnya adalah setelah pendekatan seperti ini, sehingga menjadi NH4+ ya. Kalau kita lihat ini ada elektron ini yang dipakai bersama antara atom N dengan atom H. Cuma elektron yang dipakai bersama ini hanya berasal dari salah satu atom saja, yaitu dari atom N, sedangkan hidrogennya tidak ikut urunan. Maka inilah yang disebut dengan kovalen koordinat. Jadi kovalen koordinat itu terjadi pemakaian bersama pada ikatan kovalen, di mana elektron yang dipakai bersama itu hanya berasal dari salah satu atom. Nah, inilah disebut kovalen koordinat, atau ditulis secara lengkapnya seperti ini ya. NH4 ini dalam kurung muatannya +1 karena ketambahan muatan dari H+. Jadi NH4+. Kalau ikatannya secara komplit, reaksinya secara komplit ini jadi NH3 plus H plus membentuk NH4+. Oke. Hasilnya adalah NH4+. Ini adalah letak dari kovalen koordinatnya di NH4+ ini. Nah, itu ya. Jadi ini kovalen koordinat. Oke, saya kira itu pembahasan kovalen sekarang sudah tuntas. Mungkin nanti kita akan tambahi penjelasan yang lain. Ya, jadi ada 3 macam kovalen tadi. Ada kovalen polar, non polar, dan kovalen koordinat. Oke, silakan tonton video-video yang lainnya agar bisa lebih jelas. Silakan like, comment, and share ya. Yang belum subscribe silakan subscribe agar kalian bisa nonton video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.